Yo guys, welcome back to market update di minggu keempat ya. Minggu keempat atau minggu ke berapa ini? Coba lihat. 1, 2, 3, 4. Ya, minggu keempat ya, minggu keempat bulan Agustus. Alhamdulillah. Ya Allah. Minggu keempat di bulan Agustus ya. Kita lihat market kemarin kita dikejutkan dengan suatu rally yang cukup impulsif ya dari Bitcoin, Gold dan aset kripto itu banyak yang berterbangan ya. Karena apa? Karena satu omongan Trump yang mau akumulasi Bitcoin. Gimana coba? Trump ngomong mau akumulasi Bitcoin besar-besaran, tiba-tiba market pump. Berarti secara tidak langsung market itu react terhadap omongannya Trump. Nah, kalau kita lihat dalam apa namanya segi geopolitik juga ada kemarin tadi bahwa Iran itu mau diserang lagi dari segi finansial. Trump itu yang ngomong. Ya, ini mungkin agak gimana ya? Bisa aja ini turun, tapi bisa aja ini lebih kuat yang akumulasinya. Jadi perlu diperhatikan di sini kalau dari segi teknikal Bitcoin itu sebenarnya udah break dari trendline turunnya. Ya, atau mungkin kalau kita bisa tambahin EMA 4 EMA lah. Nah, 4 EMA aja sekalian. Nah, di sini saya menambahkan 4 EMA yaitu EMA mana ya? Nah, ini EMA 20, 50, 100, 200 dan di sini tuh sebenarnya itu masih ketahan di EMA 200. Yang biru tua ini sebenarnya kok jelek banget ya. Biru muda aja. Nah, yang biru ini ya, yang biru ini kayaknya kurang besar deh. Mana mana tebelin. Nah, tak tebelin ya. Nah, di yang EMA 200 ini itu sebenarnya masih ketahan. Ya, kayak gini lah berarti ya. Dia masih ketahan walaupun dia nanti mungkin dia naik-naik dulu tapi tidak dimungkiri bahwa ada potensial untuk jenang. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa di sini itu sebenarnya sudah mendekati Q4 ya. Besok adalah 1 bulan lagi kita menuju Q4. Nah, jadi ada potensial untuk September itu set base. Ya, September set base mirip-mirip di sini lah, mirip-mirip di sini set base. Kemungkinan market akan lebih ke set base mungkin Oktober sampai Oktober nanti ada potensial untuk rally lagi lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin dari segi trendline dari atas sampai bawah itu udah turun, ibaratnya udah jebol semua. Mungkin kita bisa ekspektasi itu market retest dulu ya. Key levelnya itu dari level 83 ya. Ya, mungkin kalian kalau mau spot ya bisa DCA. Jangan menebak bottom ya. Jangan menebak bottom karena tidak apa ya, tidak 100% akurat ya. Seperti itu ya, kita bisa ekspektasi bahwa key level ini wajib ditembus untuk membuat Bitcoin rally besar. Selama key level ini belum tertembus, maka mungkin pandangannya akan sideways agak lama, mungkin dia akan koreksi turun ataupun yang lain ya. Oke, mungkin di sini kalau kita lihat sebentar bahwa market itu sebenarnya trendline-nya udah patah, tapi dari segi struktur itu masih bearish. Dari segi struktur itu trennya masih bearish. Kita lihat di sini mungkin kita gambarkan sendiri. Saya gambarkan di sini adalah yang namanya ini masih termasuk liquidity shift, belum termasuk back of structure. Ini masih termasuk sweep. Di sini sebagai BSL-nya kita bisa bilang sebagai key levelnya BSL. Ya, kalau dari segi struktur itu turun, maka ada potensial market itu nanti ya junam dulu. Mungkin sampai mana ya retest lah. Retest entah itu nanti di sini ya kalau kita lihat ada EMA berapa ya? EMA 100. Yang ungu ini oh salah, EMA 20 ya. Yang oranye ini EMA 20 bertepatan dengan di sini fair value gap juga, jadi inverse fair value gap ya. Jadi kita bisa bilang di sini adalah EFVG ya, yang belum tahu EFVG di TikTok itu banyak inverse fair value gap.
Nah, FIG kemungkinan ya ekspektasi saya market itu akan ya bukan ekspektasi saya, harapan ya, entah itu nanti sesuai ekspektasi atau enggak, harapan saya market itu ada potensial untuk tsunami dulu ke bawah, memenuhi value gap ya, sebelum dia naikin rally ke atas. Ya rally-nya sampai mana ya, target-target ya ATH seperti itu. Nah, oke, untuk level bawah, level batas atau mungkin key levelnya itu sampai mana ya? Kita turun ke time frame daily. Kan dari time frame weekly ya. Kalau dari time frame weekly mah simple ya, dia turun ke level gap kita bisa targetin sampai ATH. Ya, sampai ATH di sini bisa. Bisa aja. Simple. Oke, retest, break, retest atas. Begitu. Oke, tapi kita turun dulu ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini kita mendapati struktur yang bullish. Ya, catat, time frame daily strukturnya bullish, emang udah di break harga semua. Kita hapus EFG-nya. Oke. Nah, kita menggambar sebuah tren di sini. Di sini adalah jump of karakter, bisa dibilang perubahan strukturnya. Maka kita bisa ekspektasi di sini ada level yang potensial untuk terambil oleh Bitcoin sebagai batu loncatan lagi. Ya, batu loncatan lagi kalau dia mau turun. Tapi kalau enggak, ya kita bisa di sini kan udah termasuk jauh karakter, berarti strukturnya udah berubah. Maka kalau struktur berubah berarti ini adalah tren baru. Kita bisa tarik mungkin di sini Fibonacci, bukan Fibonacci ya. Ya Fibonacci ya. Dari atas ini ya, karena ini udah pergerakannya kan udah gini ya. 1 2 terus naik. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Mungkin kalau sampai sini kita bisa ekspektasi ya sama di zona 618 atau mungkin di level 0,5-nya. Nah, lebih enaknya di level 0,5 pas di EMA 200 di sini. Mungkin pas dengan area di sini juga ada value gap, inverse value gap juga di atas sebuah jawab karakter level. Ya, semoga ya bukan semoga juga, harapan saya juga bahwa market itu akan terkoreksi dulu. Harapan saya market akan terkoreksi dulu mungkin sampai situ sebelum dia nanti ada potensial naik lagi di Oktobernya gitu. Ya entah itu nanti dia langsung turun ataupun dia lambat, turunnya lambat, nggak apa-apa turunnya lambat. Sideways sampai di Oktober dia nyentuh Oktober dia naik. Itu seperti itu harapanku. Nah, tapi kita turun lagi ke time frame yang lebih rendah. Kenapa? Karena ini menentukan bahwa market itu akan lebih junam ataupun lebih naik. Nah, di time frame 4 jam di sini kita bisa ekspektasi bahwa di sini ada potensial untuk sekilas kayak dia EMA 20-nya nahan, kita bisa ekspektasi mungkin dia ada potensial untuk bull flag. Bull flag-nya gimana? Sebenarnya kalau bull flag itu lebih kelihatan di H1 ya. Jadi kita H1 aja. Karena apa? Karena agak susah kalau di time membaca. Nah, di sini kita udah mendapati tren yang sedikit ada patah. Mungkin flag bear-nya itu agak patah. Kemungkinan kalau kita lihat sekilas bahwa ini ada potensial untuk inverse HNS. Jadi ekspektasi market itu akan rally ke atas, ya bisa menembus mungkin ke 83. Kalau kita mungkin ini ada level likuiditas di sini, kita bisa expect mungkin ke sampai ke 83. Ya kayak gitu. Tapi tetap saja bahwa kalau level di hack ini 79 ini belum tertembus, maka masih ada potensi kita masih ada price OB kok. Kita itu masih ada price OB yang saya harap itu bisa kesentuh ya sebagai pijakan yang ideal. Karena kalau langsung naik gini berarti terlalu impulsif pergerakannya. Kayak gitu. Jadi idealnya itu walau turun dulu lah. Turun dulu sampai situ mungkin belum dia nanti naik lagi. Nah, intinya pergerakan market itu ini kan koreksi. Terus kita menunggu rally berikutnya. Dan di sini apakah
koreksinya udah selesai dan akan melanjutkan rally, atau dia hanya istirahat dari koreksi, naik sebentar, lalu koreksi lagi, lalu rally lagi. Jadi ada beberapa potensial. Jadi yang paling penting adalah mungkin kalau bagi yang spot bisa DCA aja. Bagi yang spot terus DCA, terus DCA, terus DCA. Tapi kalau bagi yang futures itu bisa mungkin trade di ya kalau lihat pattern kayak HNS ya Mas, naik. Kalau dia turun maka sell gitu. Kayak gitu aja. Ikuti market seperti itu ya. Itu untuk poin. Oke, kita ke gold. Ya karena gold juga mencetak titik tertinggi baru. Gold itu apa ya? SAO USD. Nah, sorry ini ada setup. Kita per weekly SAO USD. Oh ini bukan titik tertinggi baru tapi penguatan ya Mas ya. Oke, SAO USD itu trennya itu naik atau mungkin gold itu emas itu trennya naik. Di sini kita lihat bahwa tren itu sebenarnya udah patah di sini ya. Trennya udah patah, koreksinya itu udah patah. Jadi ada potensial market itu akan rally lebih jauh. Ya semoga. Tapi idealnya tetap dikoreksi. Tapi ini gold itu bisa koreksinya bentar. Ya, kalau kita turun lebih lebih dalam ke time frame daily, kita mendapati tren suatu bullish banget di sini tanpa adanya koreksi dikit, ya cuma koreksi dikit. Mungkin kita bisa ekspektasi bahwa ini menggambar tren gini bisa nggak yo? Kayaknya agak susah. Jadi mungkin kita pakai supply and demand support resisten. Di sini bisa bilang kita resistennya. Oke, kemungkinan harga akan menuju resisten tersebut di 4854. Atau mungkin kita bisa tandai support di sini yang terdekat, ya, terdekat di demand. Ya, kemungkinan market akan bergerak di range ini, entah itu dia naik, ya, sampai resisten, ataupun dia turun dulu correction sebelum dia nanti jemput di resistennya. Kayak gitu. Tapi cenderung saya lebih kuat bahwa dia akan langsung naik. Wah, kalaupun koreksi dia nggak jauh, mungkin sampai ke 4500 saja, 4500, 4500. Di sini juga stokastik udah overbook ya. Jadi harapannya itu market itu koreksi dulu untuk istirahat dari rally yang cukup panjang ini sebelum dia nanti nyentuh 5000 lagi. Target itu 5000 masih dekat ya. Itu cukup dekat 5000 di sini, itu cukup dekat. Dia ada potensial untuk ke 5000 untuk gold. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat mungkin di sini udah berapa wave ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemungkinan kayak gini untuk 5 wave-nya ataupun ini belum 5 wave. Jadi ini masih ke wave ketiga. 1, 2, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, kayak gini. Nah, bisa aja kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi di dalam ini itu ada wave 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu bisa aja mungkin kita bisa turun ke time frame 4 jam yang lebih merepresentasikan ya mungkin kayak gini, ini 1, 2, 3, 4 ya, ini 5-nya mungkin sampai sini, terus 1, 2, 3, 4 koreksi 4 wave dan dia rally lagi. Kayak gitu sebenarnya ya teman-teman ya. Untuk gold, jadi ada target untuk gold itu bisa sampai ke 5000 lah. Oke, next untuk ke apa ya, gold udah. Kita bahas altcoin lah. Indeksnya ya, jadi total tree ya. Nah, oke, keren sekali nih total tree. Oke, kita ke time frame weekly untuk total tree. Oke guys, di sini weekly-nya itu cukup menarik ya. Kalau kalian tahu itu harmonic pattern, kalian bisa bayangkan bahwa ini adalah sebuah harmonic pattern. Ya, bahwa ini ada potensial untuk bullish, dia udah nyentuh level MA 200 sebagai sebagai
eh batu loncatan atau mungkin biasanya tumpuan untuk naik ya. Jadi ekspektasi ya dia mau koreksi oke, nggak apa-apa koreksi. Tapi secara jangka panjang tetap ekspektasinya adalah kenaikan yang impulsif ya, yang bisa dibilang kita adalah bull run atau mungkin all season. Tapi ini adalah sebuah spekulasi saya. Untuk invalidnya itu tetap di level EMA 200 sekitar 647 billion itu. Nah, untuk saat ini cukup bagus untuk perkembangannya. Semoga ada potensial. Kan ini Bitcoin nunggu Oktober ya, ibaratnya nunggu Oktober. Lalu rata-rata ke altcoin dulu, altcoin beli, altcoinnya naik dulu, lalu nanti Oktober dipumping kayak gitu. Semoga seperti itu. Jadi ada potensial alt season di mulai ya, ibaratnya ada potensial untuk bottom bukan alt season. Ada potensial untuk bottom sekitar mungkin ini Oktober, tapi ada potensial bahwa kita hanya menjalin bull trap. Ini tanda-tanya. Kita bisa aja mendapati bahwa bull run ini adalah bull trap ketika nanti Trump mendeklarasikan perang. Atau mungkin yang lain, atau mungkin tarif ya. Tarif ataupun perang. Itu Trump suka-suka dia bahwa dia mungkin bisa aja kayak gitu. Dia bilang mau akumulasi Bitcoinnya naik, ketika perang nggak jadi akumulasi Bitcoinnya turun, gimana? Ya tetap. Jadi waspada tetap terhadap omongannya Trump, apapun itu patut diwaspadai. Atau mungkin data-data ekonomi ya, kayak mungkin CPI, FOMC dan yang lain itu juga termasuk mempengaruhi, walaupun tidak terlalu signifikan banget, tapi dampaknya ada jangka panjang. Untuk gold itu malah kerasa banget, tapi untuk crypto tidak terlalu. Ya untuk mungkin sedikit tips untuk altcoin, kalian bisa untuk ya tipis-tipis beli, cicil nggak apa-apa. Karena apa? Prepare. Mungkin bisa ada ini adalah sebuah early. Kalau tak info sekarang mungkin ini sebuah early. Siapa tahu ini bejone awak dewi atau mungkin keberuntungan kita itu mendapati bahwa market akan bottom di kemarin. Kemarin udah bottom, itu keberuntungan kita kalau kita apa ya namanya udah dicicil dan dapat di harga terendah gitu. Jadi kita tidak bisa menebak bahwa market itu akan bottom di mana. Kita hanya bisa memprediksi oh ini udah bottom, ini udah mau bottom, ini belum ya. Jadi tetap sabar, mending DCA aja terus. Untuk Bitcoin kalau untuk altcoin ya cici seperti itu. Oke, next ke apa ya, USD dominan ya. Oke. Sebagai indeks untuk kripto, kebalikan dari Bitcoin. Nah, di sini level supportnya kalau menurut saya itu belum tertembus ya. Ya, level supportnya itu level kunci ini itu sangat rawan, benar-benar sangat rawan menurut saya, bahwa kalau dia sampai ketahan, maka ada potensial pumping, maka terjadinya crash yang cukup ya mungkin pelan-pelan tapi turun. Nah, tapi ketika dia jebol ke bawah, biar, maka market akan naik gila-gilaan. Kenapa? Karena USD dominan turun, maka rata-rata Bitcoinnya akan naik. Kayak gitu. Jadi ini kalau DXY kan ketika DXY naik maka gold turun, kalau gold naik maka DXY turun. Nah kalau ini Bitcoin naik, USDT turun, USDT dominan itu naik maka Bitcoin turun. Kayak gitu kebalikannya. Ini korelasi simpel ya. Jadi maka mungkin ada potensial ya untuk market itu ini masih tanda tanya. Menurutku akan potensial. Saya lebih condong ke 60% akan rally ke atas daripada 40% akan drop jauh ke bawah. Paling kalau drop itu lebih cenderung saya itu ke koreksi ya. Mungkin sampai kalau ini kan ada banyak koinnya udah naik 100%, 50%, ya koreksi 50% wajar, yang 50% koreksi 30% wajar. Kayak gitu. Jadi kita mungkin akan melalui proses koreksi wajar sideways selama sampai bulan Oktober. Ya secepat-cepatnya, semoga ini udah bottom, dia rally ke atas kayak gitu. Semoga ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
semoga bermanfaat update kali ini. Mungkin untuk spill-spill Aquain kalian mungkin bisa apa ya, hype-nya udah ETH sih. Mungkin SRP, ETH itu masih bisa dipantau. Ya mungkin ngomong-ngomong ETH, kita bisa bilang untuk ETH. Karena kalau menurutku ETH itu ada potensial ya untuk cukup ke berapa ini? 2x ya, sampai ke 5.000 lagi. Kenapa? Karena di sini tuh ibaratnya dia udah nyentuh demand, sorry, mana ya? Dia udah nyentuh demand, terus dia turun di sini, oke, dia udah break, kalaupun dia koreksi, ya sama dengan Bitcoin, berarti 2x kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ya ini sedikit ETH outlook. Kalaupun dia sampai ke bawah berarti beruntung, bisa sampai di bawah. Kalau nggak berbawah berarti udah naik. Jadi cicil aja. Oke ya teman-teman, sekian mungkin outlook dari saya. Untuk outlook yang lain kalian bisa ke grupnya Jurnal Trading. Ya kalian bisa join Discordnya, kalian bisa request outlook di sana. Tenang, saya akan jawab. Outlook kalian mungkin bagi yang public juga mau request outlook apa-apa. Mungkin kalau mau join community private-nya eksklusif itu ada. Terus setiap hari kita update secara terus menerus, baik dari gold, ETH atau mungkin dari apa namanya ya, gold, ETH, coin, ya Bitcoin tuh. Jadi setiap hari ada video update kayak gini dari saya. Mungkin apa ada sedikit referensi yang membantu, kalian bisa ambil. Itu ya. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa join Jurnal Trading yang belum join, yang belum apa namanya, yang mau spill atau mungkin yang mau apa namanya melihat-lihat aja, bisa ke community kita yang free ya di Discord Jurnal Trading, atau mungkin kalian bisa kunjungi website Jurnal Trading ya, jurnaltrading.biz.id. Kalian kalau mau mampir eksklusif bisa langsung daftar, ataupun kalian bisa langsung apa namanya sih biasanya testimoni dulu ya, testimoni kalian bisa join ke free-nya ya, lihat-lihat aja, tetap ada mungkin info-info free, santai ya. Setiap kali juga ada mungkin ada info A1 ya, info A1 seputar kripto ya, dari teman-teman juga kita sharing-sharing di sana. Oke, terima kasih, sekian dan sampai jumpa di update berikutnya. Bye bye.